Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak untuk kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring lagi secara daring ya, secara online. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar materi hari ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat, barokah untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, tujuan teks deskripsi. Dan alhamdulillah pada pertanyaan yang terakhir kemarin anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan dari teks deskripsi kemarin. Dan jawabannya adalah apa kemarin? Jam dinding. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau kalian sudah memahami ya, berarti tentang maksud atau pengertian dari teks deskripsi tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang identifikasi atau mengidentifikasi teks deskripsi. Di sini ada jenis-jenis teks deskripsi. Di situ ada 3 gambar ya, dan ada 3 macam. Yang pertama ada deskripsi tempat. Deskripsi tempat adalah jenis teks yang melukiskan ruangan atau tempat berlangsung. Uraian contoh gambar, kondisi kamar mandi itu sangat kotor, bau dan banyak sampah. Sesuaikan ya dari gambar kamar mandi di situ. Jadi deskripsi tempat itu mendeskripsikan atau melukiskan ruangan secara langsung. Contohnya seperti kamar mandi itu. Berarti kondisi kamar mandi itu sangat kotor, bau dan banyak sampahnya. Nah, itu termasuk dalam jenis tes deskripsi tempat. Yang kedua adalah deskripsi benda. Deskripsi benda adalah jenis teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Jadi kita mendeskripsikan suatu benda. Contoh dari uraian gambar, di situ ada gambar tas. Uraiannya atau artinya, penjelasannya atau deskripsinya ya sama aja. Tas sekolahku berbentuk ransel. Tasku berwarna hitam. Tasku memiliki tali vertikal melewati bahu. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan atau melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Dan di gambar itu contohnya ada sebuah tas ransel yang berwarna hitam. Selanjutnya adalah deskripsi orang atau hewan. Deskripsi orang atau hewan, di situ ada gambar kucing ya. Jadi jenis teks yang menggambarkan makhluk hidup secara terperinci atau detail. Nah, uraiannya dalam gambar contoh tersebut adalah kucingku sangat lucu. Warna bulunya coklat kehitam-hitaman. Memiliki ekor yang panjang dan memakai kalung warna pink di lehernya. Jadi deskripsi orang atau hewan itu menggambarkan makhluk hidup. Makhluk hidup ada apa saja ya, ada manusia, orang, dan juga bisa ada hewan. Nah, seperti itu. Di situ ada gambar kucing, berarti kita mendeskripsikannya. Gimana caranya? Nah, itu tadi, kucingku sangat lucu, warna bulunya coklat kehitam-hitaman dan
lain-lainnya. Jadi teks deskripsi atau jenis-jenisnya itu ada 3, yaitu deskripsi tempat, deskripsi benda, dan deskripsi hewan atau orang. Yang kedua adalah mengidentifikasi teks deskripsi. Di situ ada 2 macam, yaitu diagram deskripsi dan uraian diagram deskripsi. Jadi, kalau kita melihat sebuah teks deskripsi, itu kita bisa mengidentifikasinya dengan cara membuat diagram deskripsi atau membuat uraian diagram deskripsi. Yang pertama ada diagram deskripsi. Apa sih diagram deskripsi itu? Diagram deskripsi adalah diagram yang menjelaskan melalui tabel atau diagram yang di dalamnya menjelaskan tentang isi dari teks tersebut. Agar lebih mudah dan lebih memahami materi, mengidentifikasi teks deskripsi. Jadi, kalian tahu kan? Bentuk diagram bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk batang, lingkaran, dan lain-lain. Nah, itu namanya diagram. Diagram deskripsi. Nanti ada contohnya ya di belakang. Yang kedua ada uraian diagram deskripsi. Jadi, uraian diagram deskripsi adalah menjelaskan atau menjabarkan secara detail isi dari diagram deskripsi. Jadi, antara diagram deskripsi dan uraian diagram deskripsi itu sangat berhubungan atau masih berkesinambungan. Jadi, uraiannya itu adalah dari atau sumber dari diagram deskripsi. Seperti itu. Langsung contohnya aja ya biar tidak bingung. Di sini ada contoh teks deskripsi. Di sini teks deskripsinya saya mengambil contoh sebuah buah semangka. Buah semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak air. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biasanya ada semangka yang memiliki biji warna putih atau hitam kecoklatan. Buah semangka sendiri berwarna merah merona. Buah ini sangat cocok untuk dinikmati ketika musim panas. Kesegaran buah ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus. Sensasi buah semangka ketika dimakan pada saat digigit akan terasa renyah dan menumpahkan air dari dagingnya ke dalam mulut. Sensasi ini menjadi favorit banyak orang. Kulit buah semangka berwarna hijau, belang-belang putih, hijau tua dan kuning, keputihan. Meskipun kulitnya hijau, tapi buah semangka tetap berwarna merah dan rasanya manis. Buah semangka memiliki berbagai ukuran sesuai beratnya. Semakin besar buah semangka, maka semakin besar pula ukurannya. Nah, ini adalah salah satu deskripsi atau contoh teks deskripsi dari buah semangka. Nah, kita uraikan dalam bentuk diagram. Diagram teks deskripsi. Jadi ini adalah salah satu contoh teks diagram deskripsi. Yang pertama kita tulis dulu buah apa yang kita deskripsikan. Di sini ada buah semangka. Buah semangka yaitu mengandung apa saja tadi? Nah, untuk apa saja? Yang pertama adalah mengandung banyak air. Yang kedua adalah buah yang memiliki biji dan ukuran yang berbeda. Yang ketiga, kulit warna buah hijau. Dan yang keempat menjadi favorit banyak orang. Jadi kita ambil poin-poin yang terpenting saja atau yang
sekiranya bisa melukiskan, mendeskripsikan atau menggambarkan dari buah semangka. Jadi buah semangka itu apa saja tadi? Nah, di situ ada mengandung banyak air, buah yang memiliki biji dan ukuran yang berbeda-beda. Terus kulitnya juga berwarna hijau, menjadi favorit banyak orang. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram deskripsi. Kita ke uraian diagram deskripsi. Jadi uraiannya itu seperti ini. Jadi kita habis melihat sebuah teks, membacanya dan mencermati teks deskripsi, lalu kita membuat diagram pendeskripsian. Poin-poin pokoknya itu apa saja dari apa atau objek yang dideskripsikan. Kemudian kita uraikan lagi. Nah, uraian diagram deskripsi. Berdasarkan diagram deskripsi di atas dapat diuraikan bahwa buah semangka banyak mengandung air dan memiliki biji dan ukuran yang berbeda. Buah semangka mempunyai kulit warna hijau dan menjadi favorit banyak orang. Nah, disinilah yang dimaksud dengan uraian atau penjelasan dari diagram deskripsi. Selanjutnya sudah ya, terima kasih, selamat belajar. Nah, hari ini kita mempelajari jenis-jenis teks deskripsi dan diagram deskripsi dan uraiannya saja dulu ya. Nah, untuk sekarang tugasnya anak-anak nanti akan saya share ya. Tugasnya nanti membaca teks secara cermat. Kemudian kalian menentukan teks itu jenis apa. Jenis termasuk deskripsi tempat atau deskripsi benda atau deskripsi orang atau hewan. Nah, kalian menjawab atau memilih salah satu macam-macam atau jenis-jenis dari teks deskripsi tersebut. Tugas yang kedua adalah kalian membuat diagram deskripsi dari teks yang sudah saya share ya nanti pada soal yang akan saya share. Yang ketiga, kalian membuat uraian diagram deskripsi. Tugasnya bisa ditulis di buku tulis atau bisa di print atau di fotokopi ya, nanti akan saya kirimi filenya. Kemudian kalau sudah dikerjakan nanti setor nama dan foto ke Bu Yuyun ya, untuk buat absensi siswa secara japri atau chat pribadi. Terima kasih, sampai bertemu untuk pertemuan minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.